Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan lagi kuliah kita elemen mesin 2. Kita sampai bab yang kedua, yaitu pasak atau G. Nah, pasak atau G, pasak adalah potongan baja rendah, potongan baja karbon rendah yang diselipkan antara poros dan hub atau kepala pule untuk mencegah gerakan relatif atau mencegah terjadinya slip. Pasak selalu diselipkan sejajar dengan sumbu poros. Pasak digunakan sebagai pengunci sementara dan menerima tegangan geser dan crashing. Lubang pasak di slot, maksudnya dengan menggunakan mesin slot, ya, dalam sebuah poros dan hub dari pule untuk menyesuaikan atau mencocokkan ukuran pasak. Pasak sendiri bermacam-macam, ya. Ada sun case, ya, sun case. Sun case diberikan setengah lubang pasak pada poros dan setengah lubang pasak pada hub atau kepala pule. Nah, sun case sendiri itu dibagi lagi, bermacam-macam juga bentuknya. Ada rectangular sun case, itu seperti ini. Ya, di sini ada pasak yang terpasang pada poros, separuhnya pada lubang poros, separuhnya lagi bagian atas di sini untuk lubang hub. Ya. Kemudian lebar pasak itu W, ketebalannya T. Nah, khusus rectangular, lebar pasak itu 1/4 D. Tebal pasak itu 1/6 D. Nah, D sendiri ini diameter poros. Ada juga square sun key. Nah, karena dia bujur sangkar, lebarnya dengan tebalnya itu sama-sama 1/4 diameter. Kemudian paralel sun key, ya. Nanti akan kita videokan apa yang membedakan, ya. Semuanya bisa nampak jelas. Ada juga gib head key. Nah, seperti ini. Ada kepalanya, pasak ini ada kepalanya yang terpasang seperti ini. Standarnya seperti ini, ya. Tidak perlu saya jelaskan secara detail, ya. Ini aturan-aturannya, ya. Dimensi lebar dan tebalnya ini di sini ada aturan-aturannya. Ada juga feeder key. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, ada skrupnya. Skru itu skrup. Nah, gitu ya. Tapi ada dua sisi ini skrupnya yang tertanam, ya, pada poros. Jadi mengikat pasak dengan poros. Kemudian di sini tabel 1, ukuran standar parallel key, tapered key, dan gib head key. Ya. Jika diameternya itu sampai 6 mili, maka lebarnya itu 2 mili, tebalnya 2 mili. Jika diameternya di sini contohnya misalkan di sini 50, jadi dia antara 45 mili sampai 50 mili diameter porosnya. Ya. Maka lebarnya di sini 16 mili. Lebar dari pasaknya 16 mili, tebal pasaknya 10 mili. Jika diameter poros itu antara 151 sampai 170 mili, maka lebar pasaknya 45 mili, ya, ketebalannya 25 mili.
dan seterusnya di sini diameter sampai 440 mili. Ada juga Woodruff key. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dipandang dari depan seperti ini, dari penampang porosnya bentuknya seperti persegi. Sedangkan pada bagian sampingnya, ya, ini bagian penampangnya persegi, bagian sampingnya atau nampak depannya ini itu setengah lingkaran. Nah, kemudian ada juga saddle key. Saddle key ini dibagi dua, flat saddle key dan hollow saddle key. Nah, seperti ini contohnya. Ini poros misalkan. Yang flat saddle key di sini itu lurus. Jadi porosnya di sini, yang bagian samping di sini itu lurus. Kalau yang hollow itu melengkung dia. Di sini melengkung, membentuk busur. Sedangkan ini tali busur lurus. Nah, ada lebar, ada tebal. Nah, nanti akan lebih jelas ya pada video. Kemudian berikutnya tangent key. Ya. Nah, pasak ini setiap pasangnya menerima torsi hanya satu arah. Ya, seperti pada gambar ini. Ini ada dua pasak setiap sisinya. Nah, ini untuk menerima beban yang berat. Sedangkan ini karena dia hanya mengunci, ngepas dia, maka ini cocoknya untuk beban yang ringan. Beban yang ringan di sini disebutkan cocok untuk beban ringan saja. Karena kalau beban berat dia akan terjadi slip. Ya, terjadi slip di sini. Sedangkan yang atas ini untuk lubang hubnya. Tangent key seperti ini. Ya, kemudian round key seperti pada layar di sini. Ya, setengah lingkaran yang masuk ke dalam poros dan separuh lagi setengah lingkaran lagi masuk ke dalam hub. Jadi penampang daripada pasaknya itu lingkaran. Kalau dipandang dari samping seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Nah, ada juga tapered pin. Nah, ini contohnya pada sepeda gayung itu ya. Ya. Pin atau pena, ya, lurus miring di sini. Jadi sampai masuk ke dalam lubang pada penampang poros di sini, tembus sampai ke bawah di sini. Kemudian spline. Nah, pasaknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi porosnya yang di tengah di sini, jadi menyatu dengan poros. Ini B lebarnya, diameter porosnya, D-nya diameter luarnya. Nah, ini semua ada syaratnya. Nah, sebelum kita masuk di bab atau pertemuan berikutnya mengenai gaya aksi dan kekuatan pada Sankey, ya kita ikuti video tutorial berikutnya, ya, yang membahas menjelaskan kembali jenis-jenis pasak. Sunk keys, jib head sunk keys, feather sunk keys, and Woodruff sunk keys. Saddle keys are further classified as flat saddle keys and hollow saddle keys. Now let us understand each of these keys one by one. Jadi yang saya ajarkan kepada mahasiswa ini secara internasional itu ada kesamaan, ya. Sudah standar internasional materi yang saya ajarkan pada mahasiswa ini. Rectangular sunk keys are keys whose width and height are not equal.
Double sunk keys are taperless keys, having a rectangular or square cross-section. It is used when the rotating element is required to slide along the shaft. Jib head keys are rectangular keys with a head at one end known as jib head. It is usually provided to facilitate the removal of key. Feather keys are parallel keys, which are fixed either to the shaft or hub. It permits relative axial movement between the shaft and hub and prevents relative rotational movement between them. Nah, inilah lubang hub. Lubang hub itu yang seperti ini. Nah, hub itu ya, lubang hub ini hub. Hub ini lubang daripada hub. Nah, jadi sebagian pasak itu masuk ke dalam poros dan sebagian masuk ke dalam hub. Saddle keys are keys that fit in the keyway of the hub only, as there is no keyway on the shaft. Power transmission in the saddle key takes place due to the frictional forces. Flat saddle keys have a flat surface at the bottom, and it sits on the flat surface machined on the shaft. It is likely to slip round the shaft under load, so it is used for comparatively lighter loads. Hollow saddle keys have a concave surface at the bottom to match the circular. Nah, ini dia melengkung mengikuti poros ya. Tainted keys are fitted in pair at right angles for mating bodies of rectangular cross-section as shown. Each key has one inclined side face whose inclination proportion, that is, taper, ranges between 1:60 and 1:100. With its inclined surface turned towards each other, the keys are driven into inclined key slots and hub keyways. Each key withstands torque in one direction only. Round keys are circular in section and fit into holes drilled partly in the shaft and partly in the hub. Splines are inbuilt keys which are formed by shaping the outer circumference of the shaft and the inner circumference of the hub. With tooth-like structures, they are used when there is a relative axial motion between the shaft and the hub. Kennedy keys consists of two square keys, which are mounted in the shaft as shown. In this case, the hub is bored off the center, and the two keys force the hub and the shaft to a concentric position. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.